Selamat pagi, shalom, damai hati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medek Pansariang dengan NIM 2014-20-1003 dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah saya tentang sistem imunitas tubuh dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi, SKEP MKes. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Sistem imun berfungsi dalam mempertahankan kondisi tubuh terhadap benda asing dan patogen di lingkungan hidup. Sekitar seperti bakteri, virus, dan fungus, dan parasit. Sistem ini merupakan gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Sistem ini merupakan jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh, misalnya di dalam sumsum tulang, kelenjar limfa, timus, sistem saluran nafas, saluran cerna, dan beberapa organ lainnya. Jaringan ini terdiri atas bermacam-macam sel yang dapat menunjukkan respon terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya masing-masing. Pertahanan imun terdiri atas sistem imun alamiah atau non-spesifik dan didapat atau spesifik. Sistem imun alamiah merespon lebih cepat dan bertindak sebagai pertahanan awal seperti mekanisme batuk dan bersin, asam lambung, sistem komplement, dan pertahanan seluler berupa proses fagositosis. Kita masuk pada anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, organ limfatik primer, dan yang kedua, organ limfatik sekunder. Yang pertama ini, organ limfatik primer, terdiri dua bagian. Yang pertama, timus. Timus ini kelenjar. Timus adalah suatu jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada. Bagian atas fungsinya memproses limfosit muda menjadi tulang limfosit. Yang kedua, sumsum tulang, jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan sebagian besar sel darah baru. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat lainnya untuk menjadi limfosit tulang atau limfosit T atau limfosit B. Yang kedua ini organ limfatik sekunder, terbagi menjadi dua. Yang pertama, tonsil, jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan limfosit, fungsi memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limfi. Tonsil terletak pada pertama dinding dalam nasofaring, tonsil faringea. Yang kedua, fossa tonsillaris di samping lidah atau tonsil palatina. Yang ketiga, di bawah lidah, tonsilla liquis. Tonsil bukan merupakan kelenjar karena tidak memiliki pembuluh limfi aferen. Oleh sebab itu, tonsil tidak menyaring cairan limfa. Yang kedua, nodus limfa adalah titik sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limfa berfungsi sebagai pengirim mikroorganisme dalam limfe ketika cairan tersebut melewati nodus. Jadi bila jaringan terinfeksi, nodus limfatik bisa menjadi bengkak dan nyeri bila ditekan. Limpa menyentuh ginjal kiri, kelokan kolon di kiri atas, dan ekor pankreas. Fungsi limpa ini terdiri dari 5.
Yang pertama, sewaktu masa janin, limpa membentuk sel darah merah, dan mungkin pada orang dewasa juga masih mengerjakannya bila sumsum tulang rusak. Nah, yang kedua, sel darah merah yang sudah rusak dipisahkan dari sirkulasi. Yang ketiga, limpa juga menghasilkan limfosit. Yang keempat, diperkirakan juga limpa bertugas menghancurkan sel darah putih dan trombosit. Nah, yang terakhir, yang kelima ini sebagai bagian dari sistema retikuloendotelial, limpa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Sekarang kita masuk pada sistem imunitas bawaan dan sistem imunitas adaptif. Nah, yang pertama ini sistem imunitas bawaan merupakan ini pertahanan pertama terhadap patogen. Ciri-ciri sistem imunitas bawaan adalah respons terbentuk cepat, respons selalu sama, tak bersifat spesifik, antigen pajanan berulang terhadap antigen yang sama, tak meningkatkan respons. Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen seluler yaitu fagosit dan komponen kimiawi yaitu komplement. Nah, yang kedua, sistem imunitas adaptif. Nah, sistem reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen. Ciri sistem imunitas adaptif yaitu respon terbentuk lebih lambat, waktu untuk beradaptasi terhadap antigen. Respon bersifat spesifik terhadap berbagai antigen. Pajanan awal akan membentuk sel memori sehingga pajanan berikutnya dengan antigen yang sama menghasilkan respon yang lebih cepat. Sistem imunitas adaptif terdiri atas reseptor yang terekspresi pada limfosit sel T dan limfosit sel B. Sekarang kita masuk pada antigen dan antibodi. Antigen adalah substansi yang dianggap oleh tubuh sebagai benda asing atau berpotensi rusak. Yang kedua, antibodi adalah molekul yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai reaksi terhadap antigen berfungsi untuk menetralkan antigen. Kita masuk pada hipersensitivitas. Nah, ini hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Nah, sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Nah, kondisi ini disebut hipersensitivitas. Jenis-jenis reaksi hipersensitivitas ada 4 jenis. Nah, yang pertama reaksi hipersensitivitas tipe 1, yang kedua hipersensitivitas tipe 2, yang ketiga hipersensitivitas tipe 3, dan yang keempat hipersensitivitas tipe 4. Nah, kita masuk pada reaksi hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 sama dengan alergi dan biasa disebut reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Nah, karena respon tubuh muncul dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar alergi. Hipersensitivitas tipe 1 terjadi ketika antibodi imunoglobulin E melepaskan zat kimia histamin ketika bertemu alergi. Hal ini kemudian memicu reaksi alergi ringan hingga berat, alergi makanan, alergi obat, dan reaksi akibat sengatan lebah termasuk dalam hipersensitivitas tipe 1. Ada beberapa gejala hipersensitivitas tipe 1, antara lain yang pertama urtikaria atau biduran, yang kedua angioedema, yang ketiga rintis, yang keempat asma, yang terakhir anafilaksis. Nah, yang kedua ini reaksi hipersensitivitas tipe kedua. Reaksi hipersensitivitas tipe kedua disebut juga reaksi hipersensitivitas sitotoksit. Nah, yaitu kondisi saat sel tubuh normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh
sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin atau imunoglobulin M. Nah, hipersensitivitas tipe 2 dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Contohnya, dari reaksi hipersensitivitas, jenis ini adalah anemia, hemolitik autoimun, penolakan transplantasi organ, dan penyakit Hashimoto. Nah, yang ketiga, reaksi hipersensitivitas tipe ketiga. Nah, reaksi ini hipersensitivitas jenis ini disebut juga penyakit kompleks imun. Kondisi ini terjadi ketika antibodi dan antigen bergabung menjadi satu bagian tubuh tertentu. Nah, misalnya pembuluh darah di kulit ginjal dan sendi hingga menyebabkan peradangan atau kerusakan lokal. Reaksi hipersensitivitas tipe ketiga ini umumnya muncul 4-10 hari setelah tubuh terpapar antigen. Contohnya, penyakit yang terjadi karena reaksi hipersensitivitas tipe 3 adalah lupus, glomerulonefritis, dan rheumatoid arthritis. Nah, yang keempat ini reaksi hipersensitivitas tipe keempat. Reaksi hipersensitivitas tipe keempat ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Nah, karena reaksinya lebih lama dibandingkan dengan tipe hipersensitivitas yang lain. Pada tipe ini, yang berperan dalam menyebabkan reaksi alergi adalah jenis sel darah putih yang disebut sel T. Nah, contohnya hipersensitivitas tipe 4 ini adalah dermatitis kontak, berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Sekarang kita masuk pada hal penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan imunitas tubuh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan imunitas tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istirahat yang cukup. Nah, seorang manusia dewasa setidaknya membutuhkan waktu untuk tidur selama kurang lebih 7-9 jam dalam sehari. Nah, maka dari itu istirahat yang cukup merupakan cara simpel saat proses meningkatkan imun tubuh. Nah, perlu diingat bahwa tanpa tidur cukup dalam sehari, tubuh tidak akan bisa memproduksi sitokin dalam jumlah banyak. Sitokin merupakan jenis protein yang digunakan untuk melawan infeksi serta peradangan, kemudian secara efektif akan menciptakan respon imun tubuh. Nah, yang kedua, rutin berolahraga. Salah seseorang ahli di National Institute of Health, olahraga dapat merangsang kinerja antibodi serta sel-sel darah putih, sehingga kegiatan ini sangat cocok jika dilakukan pada masa pandemi guna meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Dengan berolahraga, seseorang juga bisa mengeluarkan bakteri melalui saluran pernafasan. Hal ini menjadikan dapat mengurangi risiko terjangkit berbagai penyakit. Intensitas waktu untuk melakukan kegiatan ini kurang lebih sekitar 75 menit aktivitas fisik aerobik dalam 1 minggu. Nah, yang ketiga, makan makanan yang bergizi seimbang. Makanan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan sistem imun. Maka dari itu, perlu adanya gizi yang seimbang ketika makan agar seseorang dapat meningkatkan imun tubuh. Gizi yang seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jumlah serta jenis tertentu sesuai kebutuhan tubuh. Untuk itu, seseorang perlu memperhatikan prinsip keberagaman pangan, mengontrol berat badan secara rutin, dan menjaga perilaku hidup bersih.
Nah, yang keempat, konsumsi makanan penunjang sistem imun. Nah, cara meningkatnya imun selanjutnya yaitu dengan mengkonsumsi banyak makanan yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Beberapa contohnya adalah brokoli dan bayam. Nah, dua ini brokoli dan bayam ini cocok untuk mengkonsumsi banyak makanan yang baik dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, di dalam dua jenis sayur tersebut mengandung antioksidan tinggi serta vitamin A. Selain kedua sayur tersebut, masih banyak lagi makanan yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan imun tubuh, di antaranya yaitu kunyit, bawang bawang putih, seafood antara seperti ikan, kerang dan tiram, serta buah-buahan seperti lemon, kiwi, jambu dan lain-lain. Nah, yang kelima ini konsumsi banyak air putih. Nah, di masa pandemi ini seperti saat ini sangat penting bagi seseorang untuk tetap menjaga bahkan meningkatnya daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi virus. Nah, maka dari itu Anda perlu memenuhi kebutuhan air sehingga tidak akan mengalami dehidrasi. Dalam sehari setidaknya manusia harus mengkonsumsi air sebanyak 2 liter atau lebih. Nah, hal itu dapat membantu meningkatnya imun tubuh agar tidak membuat metabolisme menjadi turun sehingga memiliki potensi tertular virus. Nah, yang keenam, hindari atau jangan merokok. Nah, para laki-laki hindari atau jangan merokok. Aktivitas merokok baik dengan rokok elektronik atau nikotin tetap saja dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi untuk para bapak-bapak dan para pemuda-pemudi yang merokok, jadi hindari merokok supaya merokok atau nikotin tetap saja menurunkan sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya perokok aktif, namun perokok pasif juga akan terkena dampaknya ketika orang menghirup asap rokok. Nah, hal itu dikarenakan nikotin dapat menambah jumlah hormon stres atau kadar kortisol. Nah, kalau orang mau hirup asap rokok, orang dapat hormon stres atau kadar kortisol, kemudian akan mengurangi pembentukan respon antigen sel T serta antibodi sel B. Nah, oleh karena itu buat Anda yang ingin meningkatkan imun tubuh, coba hindari rokok dan berhenti mulai dari sekarang. Jadi for bapak-bapak, cowok-cowok yang merokok, jadi mulai berhenti dari sekarang karena akan mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menurun. Nah, yang ketujuh, batasi konsumsi alkohol. Nah, kadar alkohol yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Untuk itu, bagi bapak-bapak atau cowok yang selama ini yang sedang dalam konsumsi alkohol, dalam masa meningkatnya imun, batasilah konsumsi makanan mengandung zat ini. Nah, ini alkohol ini mengandung zat. Sebenarnya alkohol memang bisa membunuh virus, akan tetapi hanya pada permukaan benda mati. Nah, yang kedelapan, kelola stres dengan baik. Tips atau cara meningkatnya imun tubuh yang paling penting untuk dilakukannya itu mengelola stres dengan baik, karena
Jika tidak, maka dapat memicu adanya produksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Ketika hormon kortisol tinggi, maka sistem imun dapat melemah. Dalam mengelola stres, Anda bisa melakukan berbagai hal seperti olahraga ringan, beraktivitas dengan hobi, aktif bersosialisasi bersama teman, walaupun melalui telepon genggam dan sebagainya. Nah, yang ke-9, menjaga kebersihan makanan. Nah, dalam menjaga dan meningkatnya imun tubuh, seseorang harus mampu menerapkan pola perilaku hidup bersih. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan kebersihan makanan yang akan masuk ke dalam dirinya. Menjaga kebersihan makanan sangat perlu diperhatikan, mulai dari cara membersihkan bahan, proses pembuatan, hingga perlengkapan atau alat yang akan digunakan saat makan dan minum. Hal itu dilakukan agar virus tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, yang ke-10, sering berjemur. Adanya asupan vitamin D sangat diperlukan ketika meningkatnya imun. Menurut salah satu dokter spesialis kulit, seseorang dapat meningkatkan kekebalan tubuh jika terkena paparan sinar matahari pada jam 8 sampai jam 9. Intensitas waktu yang diperlukan untuk berjemur juga tidak perlu lama-lama. Cukup 10-15 menit saja setiap kali Anda melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi harus dilakukan rutin kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu. Nah, yang ke-11, batasi penambahan gula. Jumlah penambahan gula yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada kelebihan berat badan seseorang. Jika itu terjadi, maka secara tidak langsung dapat melemahkan sistem kekebalan dalam tubuh manusia. Nah, untuk itu selama proses meningkatnya imun tubuh, setidaknya Anda harus mampu berusaha membatasi asupan gula yang masuk hingga kurang dari 5% dari jumlah kalori harian. Nah, yang terakhir ini, yang ke-12, konsumsi suplemen secara rutin. Nah, selain mengkonsumsi banyak makanan-makanan bergizi, terkadang seseorang juga perlu suplemen pendamping dalam meningkatkan imun tubuh kita. Nah, pemilihannya pun tidak bisa sembarangan.